Pertanyaan tentang nasib orang yang meninggal dunia adalah pertanyaan mendalam yang menyentuh sisi paling fundamental dari keimanan seorang Muslim. Banyak orang penasaran, apakah seseorang yang meninggal langsung masuk ke surga atau neraka? Ataukah ia menunggu dulu sampai hari kiamat? Pertanyaan ini penting karena menyangkut keyakinan kita tentang kehidupan setelah kematian, keadilan Allah, serta bagaimana kita memandang hidup dan amal kita di dunia. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan sementara. Dunia ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, memahami nasib seseorang setelah kematian sangat penting agar kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih serius. Mengetahui apa yang menanti di balik kematian membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, lebih bersungguh-sungguh dalam beramal, dan lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Selain itu, pemahaman tentang alam setelah kematian juga bisa memberikan ketenangan bagi mereka yang sedang berduka. Ketika kita tahu bahwa ruh orang-orang beriman akan mendapatkan ketenangan di alam barzakh, maka itu bisa menjadi penghibur yang menenangkan hati. Maka mari kita pelajari lebih dalam, apa sebenarnya yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia menurut pandangan Islam. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dalam pandangan Islam, kematian hanyalah pintu menuju kehidupan baru yang lebih kekal. Saat seseorang meninggal, ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Proses ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung dari amal dan keimanannya selama di dunia. Bagi orang yang beriman dan taat, ruhnya dicabut dengan lembut oleh malaikat maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat akan datang dengan wajah cerah, membawa kafan dan wangi-wangian dari surga. Ruh akan keluar seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Malaikat akan mengiringi ruh tersebut hingga naik ke langit, disambut oleh para malaikat lain yang mendoakannya dan mencatat amal kebaikannya. Ruh itu akan diperlihatkan tempatnya di surga, lalu dikembalikan ke bumi hingga datang hari kiamat. Sebaliknya, bagi orang durhaka, ruhnya dicabut dengan kasar. Malaikat datang dengan wajah yang menakutkan, membawa kain kasar dari neraka. Ruh ditarik seperti mencabut besi dari bulu wol, sangat menyakitkan. Ruh ini akan dikutuk oleh malaikat, ditolak oleh langit, dan dilemparkan kembali ke bumi. Kemudian ia merasakan awal siksaan kubur, namun setelah ruh dicabut, mereka belum langsung dimasukkan ke surga atau neraka yang kekal. Disinilah pentingnya memahami konsep alam barzakh. Secara bahasa, barzakh berarti penghalang atau pembatas. Dalam konteks kehidupan setelah mati, alam barzakh adalah alam antara dunia dan akhirat. Ia adalah tempat ruh manusia tinggal setelah kematian sampai hari kiamat tiba. Barzakh bukanlah tempat yang bisa dilihat oleh manusia biasa, tetapi merupakan dimensi yang hanya dapat diakses oleh ruh setelah berpisah dari jasad. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Ini menunjukkan bahwa setelah seseorang meninggal, ia masuk ke alam barzakh dan akan tetap di sana hingga dibangkitkan pada hari kiamat. Di alam ini, ruh akan mengalami balasan sementara, baik nikmat atau siksa, sesuai amalnya. Para ulama menggambarkan barzakh sebagai ruang tunggu menuju akhirat yang sesungguhnya. Tapi meskipun bersifat sementara, balasan di sana bisa sangat berat atau sangat menyenangkan, tergantung amal seseorang di dunia. Setelah kematian, ruh akan mengalami beberapa tahap. Bagi orang-orang yang beriman, alam barzakh menjadi tempat yang indah dan tenang. Malaikat akan datang dan menenangkannya. Kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Ruhnya akan diperlihatkan tempatnya di surga dan ia akan merasakan kedamaian dan harapan yang besar. Ia akan ditemani oleh amal kebaikannya yang menjelma menjadi sosok yang menyenangkan. Dalam hadits disebutkan, kubur seorang mukmin dilapangkan baginya sejauh pandangan matanya. Datang kepadanya seorang lelaki tampan dengan pakaian bagus dan aroma wangi. Maka ia berkata,
"Siapa engkau?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah amal baikmu." Ruh ini akan menikmati tidur yang nyenyak, penuh ketenangan, sambil menunggu hari kiamat. Mereka tidak merasakan kesedihan, melainkan kedamaian dan kebahagiaan yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Sebaliknya bagi orang kafir dan fasik, kubur menjadi tempat siksaan. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya hancur. Datang kepadanya malaikat dengan wajah mengerikan. Ia dipukul, disiksa, dan diperlihatkan tempatnya di neraka. Jika orang kafir meninggal, datanglah dua malaikat. Mereka bertanya, dan ia tak mampu menjawab dengan benar. Maka dipukul dengan palu besar, dan menjeritlah ia, didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siksa kubur bukanlah mitos. Ia adalah kenyataan yang akan dirasakan oleh ruh, dan dalam beberapa kasus bahkan jasadnya ikut merasakannya. Bahkan, Rasulullah SAW berlindung dari siksa kubur dalam doa-doa beliau, menunjukkan betapa beratnya azab tersebut. Apakah ruh bisa bertemu atau saling mengetahui? Sebagian ulama menjelaskan bahwa ruh orang beriman dapat saling bertemu dan berkomunikasi di alam barzakh, terutama ketika ruh yang baru datang bergabung dengan ruh-ruh lain. Mereka bisa saling memberi kabar, bertanya satu sama lain, dan merasakan kebersamaan. Ada atsar dari para sahabat bahwa ruh yang baru datang disambut oleh ruh yang telah mendahuluinya, seperti keluarga yang menyambut kerabat dari perjalanan jauh. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa ruh orang saleh bisa mengunjungi satu sama lain. Bahkan ruh yang sudah lama meninggal bisa bertanya kepada ruh yang baru datang dari dunia tentang keluarga mereka yang masih hidup. Ini memberikan harapan bahwa orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dalam iman, mungkin sekarang sedang berkumpul dan saling menyemangati di alam barzakh. Namun ruh orang-orang kafir atau durhaka tidak bisa merasakan hal yang sama. Mereka sibuk dengan siksaan, terpenjara, dan tidak bisa bebas seperti ruh orang baik. Bahkan mereka tidak mampu mengetahui apapun selain penderitaan yang menimpa mereka. Lalu kapan orang masuk surga atau neraka yang sebenarnya? Masuknya manusia ke surga atau neraka secara kekal baru terjadi setelah hari kiamat. Hari kiamat adalah saat semua makhluk dibangkitkan dari kubur untuk dihisab, dihitung amalnya. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama, ba'ts, dibangkitkan dari kubur. Yang kedua, hisab, perhitungan amal. Yang ketiga, mizan, penimbangan amal. Yang keempat, sirath, melewati jembatan di atas neraka. Yang kelima, keputusan akhir, surga atau neraka. Surga dan neraka yang kekal adalah ganjaran final setelah semua amal diperiksa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya sebelum proses ini selesai. Maka ruh yang berada di alam barzakh masih menunggu keputusan akhir tersebut. Mereka hanya diperlihatkan tempat tinggalnya kelak sebagai gambaran awal dari balasan yang menanti mereka. Kenapa tidak langsung ke surga atau neraka? Ada beberapa alasan mengapa ruh tidak langsung masuk surga atau neraka yang kekal. Yang pertama, karena keadilan Allah. Allah Maha Adil. Sebelum menetapkan balasan kekal, Allah akan mengadili semua manusia dengan sempurna. Semua amal, niat, dan kesempatan akan diperhitungkan secara adil. Bahkan amal sekecil biji sawi pun akan dibalas. Jika manusia langsung masuk surga atau neraka tanpa pengadilan, itu bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi. Yang kedua, alam barzakh adalah tempat ujian akhir. Barzakh juga menjadi tempat ujian akhir. Di sana seseorang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Jawaban ini mencerminkan sejauh mana imannya selama hidup. Orang yang beriman bisa menjawab dengan mantap, sedangkan yang lalai akan kebingungan dan tak mampu berkata apa-apa. Yang ketiga, menunggu hari kebangkitan bersama. Karena kiamat belum terjadi, maka belum semua manusia dikumpulkan. Surga dan neraka kekal baru dimasuki setelah seluruh umat manusia diadili bersama. Ini juga menunjukkan keagungan hari kiamat, di mana semua makhluk disaksikan dan diadili dalam satu waktu.
Orang yang meninggal dunia belum langsung masuk surga atau neraka yang kekal. Mereka masuk ke alam barzakh, yaitu alam penantian antara dunia dan akhirat. Di sana, ruh akan merasakan nikmat atau siksa kubur sesuai amalnya. Setelah kiamat, semua manusia dibangkitkan dan diadili. Baru setelah itu mereka masuk surga atau neraka untuk selama-lamanya. Surga dan neraka yang kekal hanya dimasuki setelah proses hisab dan keputusan Allah di akhirat. Mengetahui adanya alam barzakh memberi banyak pelajaran berharga. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan kesiapan. Dengan memahami bahwa hidup tidak berhenti di kematian, kita jadi lebih sadar bahwa setiap amal akan dibalas. Kita jadi lebih bersiap menghadapi kematian dengan memperbaiki diri. Amal baik seperti salat, sedekah, dan menjaga lisan akan menjadi penolong di alam kubur. Yang kedua, menumbuhkan rasa takut dan harap. Alam barzakh bukan tempat kosong. Ia bisa jadi taman surga atau lubang neraka. Maka, kita merasa takut bila amal kita buruk, namun juga berharap pada rahmat Allah jika kita terus berusaha taat. Seimbang antara khauf, takut, dan raja harap adalah kunci keselamatan. Yang ketiga, menghormati orang yang telah meninggal. Orang yang sudah meninggal masih hidup dalam bentuk yang berbeda. Mereka merasakan sesuatu, maka kita disunnahkan mendoakan mereka, berbuat baik atas nama mereka, dan menjaga adab terhadap kuburan. Ziarah kubur juga dianjurkan untuk mengingatkan kita pada kematian. Yang keempat, memperkuat keyakinan akan kehidupan akhirat. Alam barzakh adalah bukti konkret bahwa akhirat itu nyata. Kehidupan dunia hanya sementara, dan yang kekal adalah kehidupan setelah mati. Maka, jangan tertipu oleh gemerlap dunia, karena semuanya akan ditinggalkan. Ya Allah, jadikanlah kuburan kami kelak sebagai taman dari taman-taman surga. Selamatkan kami dari siksa kubur dan tetapkan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Amin. Semoga penjelasan ini menambah keimanan kita, menyadarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan panjang menuju kehidupan abadi. Maka, mari kita persiapkan bekal terbaik sebelum ruh ini meninggalkan jasad kita. Jangan tunda taubat, jangan remehkan amal baik, karena waktu tidak pernah kembali.